Hai Beo, saya doakan kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kita akan melanjutkan episode sebelumnya Beo, di mana Chenan ingin meninggalkan kerajaan Dongju. Tapi sebelum meninggalkan kerajaan Dongju, dia ingin memberikan lembaran terakhir terjemahannya kepada monster tua. Ketika Chenan ini mengendap-endap di atas rumah, dia nampaknya melihat Chuyu yang pergi pada malam hari. Karena penasaran, akhirnya dia mengikuti Chuyu Beo. Ternyata di sini Chuyu ingin menghadap kaisar, tapi di situ dia dihadang kakaknya. Di sini nampaknya Chuyu ingin bertemu kaisar dan ingin membicarakan tentang pertunangannya dengan si Malingkong. Ya seperti biasa Beo, dia ingin membicarakan dan meminta kepada ayahnya agar ayahnya membatalkan pertunangannya dengan si Malingkong. Tapi nampaknya Zhu Jiang di sini melarang Chuyu untuk bertemu sang kaisar dengan alasan bahwa sang kaisar sedang sakit, dia tidak bisa ditemui. Mendengar ayahnya sedang sakit, Chuyu pun merasa khawatir dengan ayahnya. Zhu Jiang pun menjelaskan di sini bahwa ayahnya hanya perlu istirahat saja. Kemudian Chuyu pun mengeluarkan teratai peri api yang telah didapatkannya bersama Chenan kemarin Beo. Dia bermaksud ingin memberikan teratai itu, tapi di sini Zhu Jiang pun melarangnya. Karena Zhu Jiang pun paham bahwa ini adalah alat negosiasi dengan ayahnya agar Chuyu bisa membatalkan pertunangannya dengan si Malingkong. Dan terjadilah perdebatan antara kakak adik ini Beo. Zhu Jiang pun memberitahukan kepada Chuyu bahwa pernikahan di keluarga kerajaan itu tidaklah memerlukan rasa cinta. Chuyu pun berkata kepada kakaknya, kakak sendiri adalah wanita suci yang tidak perlu menikah, jadi dia akan mengerti perasaanku. Dan Chuyu pun menyinggung tentang teknik kejam yang dipelajari oleh ratu. Mendengar apa yang disampaikan oleh Chuyu, Zhu Jiang pun langsung menamparnya Beo. Ini Chenan nampaknya mengintip dari jauh Beo. Di sini pun Chuyu merasa dirinya ini seperti boneka saja di hadapan keluarganya Beo. Melihat itu pun, Hua Qian dan Zhu Jia ingin bergegas mengejar Putri Chuyu. Nampaknya mereka khawatir dengan keadaan Putri Chuyu. Dan Zhu Jiang pun membolehkan mereka mengikuti Putri Chuyu. Tidak lama berselang, Kaisar pun keluar dari ruangannya Beo. Di sini nampaknya Kaisar tahu apa pembicaraan mereka tadi. Dan Kaisar pun prihatin dengan keadaan Chuyu sekarang. Tapi di sini dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang ini yang harus dilakukannya. Kaisar pun sampai merasa bahwa dia adalah ayah yang tidak kompeten, mampu memberikan kewibawaan kepada anaknya, tapi tidak mampu memberikan kebebasan kepada anaknya. Dan Zhu Jiang pun memberikan bunga yang diberikan oleh Chuyu tadi. Dan Zhu Jiang pun bertanya kepada ayahnya, sampai kapan ayahnya itu menyembunyikan rahasia itu kepada Chuyu. Nampaknya Beo di sini ada sebuah rahasia yang dirahasiakan dari Chuyu. Kira-kira itu apa ya? Rahasianya itu. Sampai-sampai Kaisar pun mengatakan kalau anak itu yaitu Chuyu tidak mampu merahasiakan ekspresi wajahnya, itu bisa diketahui orang lain tentang rahasia kerajaan ini. Dan Kaisar pun mengkhawatirkan kedekatan Chenan dan Chuyu karena itu membuat tidak puasnya keluarga Sima. Dan di sini nampaknya Chenan masih mendengarkan dengan seksama Beo. Di sini Zhu Jiang pun menyampaikan bahwa Chenan ini sudah tidak berguna lagi dan dia akan menyuruh orang lain untuk membunuhnya. Mendengar itu pun Chenan nampak terkejut Beo. Dan Zhu Jiang pun menyuruh ayahnya untuk masuk. Dalam persembunyiannya, Chenan pun bergumam kepada dirinya sendiri. Hati manusia ini memang tidak bisa terprediksi. Ternyata kau bukan orang baik. Tunggu saja nanti. Setelah kejadian itu, nampaknya di sini Chenan berinisiatif untuk mencuri busur Houyi itu. Nampak di sini Chenan itu bersembunyi di atap rumah di mana busur Houyi itu disimpan Beo. Dan di tempat itu terjadilah kebakaran. Nampaknya di sini ulah Chenan Beo. Salah satu dari dua penjual busur Houyi ini pun khawatir dengan kebakaran itu. Kemudian dia minta izin kepada temannya untuk mengeceknya. Dia pun mengeluh di sini Beo. Hari demi hari, waktu demi waktu, sampai tahun demi tahun, dia hanya duduk di situ aja berdua dengan temannya itu. Dan nampaknya Beo, baku-baku itu melemparkan sebuah kenting yang ada di atas rumah dan membuat salah satu orang di situ itu mengetahuinya Beo. Kemudian dia langsung bergegas mengejarnya. Dan beberapa saat kemudian, asap-asap pun mulai masuk di daerah busur Houyi itu dan membuat orang ini tidak bisa melihatnya. Kemudian orang ini berusaha menghisap asap-asap itu. Tapi si Chenan ini mempunyai kemampuan untuk memanggil busur Houyi. Dan busur Houyi itu langsung didapatkannya. Dan kemudian Chenan itu kabur Beo. Dan nampak di sini Putri Chu menangis di kamarnya. Yuzia di sini pun meminta kepada Hua Qian agar Hua Qian ini merayu Putri Chu atau menenangkan Putri Chu. Dan Hua Qian ini pun menjawab bahwa dia ini bodoh mana bisa melakukan itu. Dan kemudian Yuzia pun yang maju untuk menenangkan Putri Chu dengan memberikan sapu tangannya.
Cuyu pun menolak dan memerintahkan mereka untuk keluar dari ruangannya. Tapi ketika mereka melangkah maju, dia dihentikan oleh Cuyu. Dan Cuyu pun bertanya kepada mereka, apa yang telah diperintahkan kakak kepada kalian? Di sini pun terlihat mereka kebingungan untuk menjawab apa. Kemudian Yuzia berinisiatif untuk berbohong. Tapi di sini Putri Chu langsung mengetahuinya bahwa itu adalah jawaban yang bohong. Kemudian Putri Chu memaksa mereka untuk memberitahukan yang sebenarnya. Kemudian keduanya berkata jujur bahwa mereka diperintahkan oleh Putri Chu Xiang untuk membunuh Shenan. Mendengar itu pun Putri Cuyu pun kaget. Kemudian dia berinisiatif untuk menolong Shenan. Terlihat di sini Baku-Baku bersama Shenan sudah sampai ke ruangannya dan mereka sudah bersiap-siap untuk meninggalkan kerajaan ini. Tentunya dengan membawa busur Houyi. Nampaknya di sini Baku-Baku mengajak pergi besok saja, Beo. Tapi Shenan sini bersikeras untuk pergi sekarang aja. Dia mau pergi aja meninggalkan Baku-Baku. Baku-Baku pun meloncat. Kemudian mereka mau pergi meninggalkan ruangan itu. Dan ketika Shenan mau membuka pintu dan meninggalkan ruangan itu, Shenan merasa ada seorang yang telah datang ke sini. Kemudian Shenan langsung bergegas meletakkan semua pakaiannya dan menaruh busur Houyi itu di lemari. Dan benar saja, nampaknya yang datang ke sini adalah Putri Chu. Tapi Putri Chu sini juga membawa bekal. Nampaknya Putri Chu ini juga mau melarikan diri, Beo. Dan Shenan pun bertanya, kenapa Putri Chu malam-malam mendobrak pintu kamar pria? Apa kau ingin melakukan sesuatu padaku? Mendengar kalimat itu pun, Putri Chu menjawab, najis sekali. Dan terlihat di sini, Putri Chu pun memaksa Shenan untuk segera bergegas, menyusun segala pakaiannya untuk keluar dari kamarnya. Karena Putri Chu tidak ingin melihat apa yang tidak ingin dia lihat, yaitu pembunuhan Shenan. Shenan pun bertanya, siapa yang ingin membunuhku? Mendengar pertanyaan itu pun, Putri Chu hanya terdiam. Ya udah, kamu ambil pakaianmu, kata Putri Chu. Dan Putri Chu menghampiri lemari Shenan untuk mengambil pakaian-pakaian Shenan. Dan kemudian bertanya kepada Shenan, apakah di sini pakaian-pakaianmu? Cepat, ambil pakaian-pakaianmu, kata Putri Chu. Dan Shenan mendatanginya, kemudian menghentikannya ketika dia membuka pintu lemari itu. Shenan pun mencari alasan agar Putri Chu tidak menyaksikannya. Mendengar alasan Shenan pun Putri Chu jadi curiga. Jangan-jangan kamu menyembunyikan sesuatu. Apakah kamu menyembunyikan seorang? Kata Putri Chu. Mendengar tebakan Putri Chu yang salah, Shenan pun menjadi lega. Bukan karena itu. Aku hanya malu saja dilihat olehmu, jawab Shenan. Kemudian Shenan pun bergegas untuk mengemas busur Houyi-nya, Beo. Tapi di sini nampaknya ada yang salah. Di mana Putri Chu berpikir lebih baik baju itu beli saja di luar. Kenapa harus mengemasi baju yang ada di sini? Tapi ketika dia menoleh, malah dia melihatin busur Houyi ada di tangan Shenan, Beo. Dan kemudian Putri Cuyu pun berkata, pantas saja para penjaga di luar itu pada habut, pada mencari sesuatu di luar itu pada kesana kemari. Ternyata busur Houyi-nya kamu curi di sini. Baku-Baku juga kena tegur di sini, Beo, karena Baku-Baku membiarkan Putri Cuyu tidak tahu hal itu. Karena sudah terlanjur ketahuan, Shenan pun menyuruh Putri Cuyu untuk melaporkannya saja jika Putri Cuyu ingin melaporkan. Tapi Putri Cuyu malah menganggap menangkap Shenan itu adalah hal yang mudah. Jadi tidak perlu melapor, dia sendiri pun cukup untuk menangkap Shenan, katanya. Dan Shenan pun beralasan, dia mencuri busur Houyi karena dia ingin dibunuh oleh kakaknya Cuyu. Mendengar hal itu, Cuyu pun merasa malu. Dan dia bertanya kepada Shenan, ternyata kamu sudah mengetahuinya ya? Dan Shenan pun berterima kasih karena Putri Cuyu selama ini telah memperhatikannya. Dan Shenan pun meninggalkan Putri Cuyu sendirian di situ, Beo. Sambil berkata, kamu minggir atau ingin menangkapku, itu adalah pilihanmu. Mendengar itu pun Putri Cuyu hanya terdiam saja. Dan Shenan pun meninggalkan Putri Cuyu sendirian di situ, Beo. Tapi tidak lama kemudian, Putri Cuyu malah mau ikut Shenan, Beo. Memang dari tadi kan Putri Cuyu ini sebenarnya ingin meninggalkan istana. Dia sudah berniat sebenarnya ini, Beo. Mendengar kalau Putri Cuyu ingin meninggalkan istana dan pergi dengannya, Shenan pun hanya berkata, "Hah?" Dan Cuyu pun berkata, nanti kita akan berpisah di tengah jalan setelah berada di luar istana. Mendengar itu pun Shenan pun menjawab, lebih baik kita berpisah di sini saja daripada kita berpisah di luar istana. Putri Cuyu pun menjawab lagi, daripada kamu berjuang sendirian, lebih baik kita bersama-sama dulu aja. Dan Shenan pun langsung menutup mulut Cuyu, dikarenakan Shenan mengetahui ada beberapa orang yang sedang mengawasinya di luar rumah. Di tempat lain kita diperlihatkan Putri Chu Xiang sedang melihatin ruangan penyimpanan busur Houyi. Dan terlihat kedua penjaga ini meminta maaf kepada Putri Chu Xiang karena telah lalai menghilangkan busur Houyi-nya. Kedua orang itu pun menceritakan kejadiannya, di mana mereka tidak tahu siapa pencurinya. Dan dia menganggap pencurinya itu begitu cepat.
Kemudian kedua orang itu pun meminta izin kepada Putri Chujiang, dikarenakan mereka telah lelah, ingin pulang katanya. Dan datanglah Zuzia dengan Wakian. Di sini mereka melaporkan bahwa putri kecil itu ingin pergi menemui Chenan dan meninggalkan istana ini. Mendengar itu pun, Chujiang langsung memerintahkan mereka untuk segera ke tempat Chenan. Dan kita kembali kepada Chenan dan Juyu. Di sini mereka masih memperdebatkan hal-hal yang tidak penting lagi, Biu. Di sini Putri Chuyu pun masih menyuruh Chenan untuk meninggalkan busur Hoyi itu. Karena kalau Chenan membawanya, pasti dia akan dikejar seluruh istana. Dan Putri Chuyu pun menganggap bahwa Chenan ini belum benar-benar bisa menggunakan busur Hoyi ini. Ketika mereka sedang sibuk dengan perdebatannya, datanglah sekelompok orang yang ingin mencergap mereka. Dan nampak datang pula, ini adalah si Malingkong dengan naganya, Biu. Dan turunlah si Malingkong dari naganya. Kemudian langsung berkata, "Aku tahu ada yang salah dengan bajingan ini." Mendengar itu pun Putri Chuyu pun bertanya, "Kenapa kau di sini?" Kemudian salah satu orang itu pun menjelaskan bahwa mereka ke sini untuk menyergap Chenan karena diajak si Malingkong. Dan Lingkong pun berkata, "Aku tidak menyangka kau ingin kabur bersama pencuri busur Hoyi ini." Mendengar itu Putri Chuyu pun menjawab, "Apa urusanmu? Apakah kau ingin aku tinggal di sini dan menikahimu?" "Hah, lebih baik aku melepaskan status sebagai tuan putri." Mendengar itu pun orang-orang yang ingin menyergap Chenan langsung membicarakannya, Weo. Mereka langsung berbisik-bisik kanan dan kiri, sampai ada yang menghentikan mereka. Terlihat si Malingkong itu semakin marah, Weo. Dan kemudian dia melampiaskan kemarahannya ini kepada Chenan untuk segera mengeksekusi Chenan. Si Malingkong pun bersiap untuk menyerang Chenan, Weo, dengan menggunakan tombaknya. Melihat hal itu, Chenan pun tidak tinggal diam. Dia juga menyiapkan diri, tapi ditaruh di belakang tangannya saja, Biu. Tapi tiba-tiba saja, Putri Chuyu langsung maju di depan Chenan dan menghalangi serangan si Malingkong. Dan Putri Chuyu pun memegang tombak Lingkong. Keluarlah darah dari tangan Chuyu sampai kepercik ke wajah Chenan. Melihat hal itu pun Chenan terbawa ke masa lalu lagi, Biu. Dia teringat kejadian yang hampir sama yang menimpa kekasihnya di kehidupan yang lalu, Biu, di mana gadis yang bernama Zuzin juga menyelamatkan hidupnya dengan mempertaruhkan nyawanya. Di dalam ingatan Chenan ini, terlihat Zuzin sedang bertarung melawan seorang yang bernama Dong Fang Xiao. Dan Chenan pun teringat dengan pesan terakhir daripada Zuzin. Dan Zuzin pun berkata, jika Chenan nanti sudah tua, diharapkan Zuzin dia masih mengingatnya. Tentu saja itu membuatnya senang. Dan Chenan pun tersadar dari lamunannya. Kemudian di sini nampak pertarungan si Malingkong dan Zuzu masih berlangsung. Terlihat di sini si Malingkong pun kesal, di mana Putri Chuyu melindungi Chenan. Dia pun segera memerintahkan Tuntian, yaitu naganya, untuk segera menyerang Chenan. Karena dengan cara itu, dia yakin Putri Chuyu sudah tidak mampu lagi melindunginya. Melihat itu pun Putri Chuyu meminta kepada Chenan agar Chenan ini segera melarikan diri dan berpisah, karena dia sudah yakin tidak mampu melindunginya lagi. Di saat Putri Chuyu bersiap untuk menahan serangan naga, tiba-tiba saja ada cahaya kuning yang melesat dari belakangnya dan mengenai naga itu dan membuat naga itu langsung tersungkur jatuh ke bawah. Di tempat yang berbeda, Putri Chuxiang dan lainnya juga melihat kejadian itu. Terlihat di sini naga itu mengerang kesakitan dan kemudian mati. Kasihan juga ya. Dan nampak di belakang Chuyu, Chenan yang sedang menggunakan busur Haoyi. Kemudian Chenan pun mengajak Putri Chuyu untuk pergi. "Awas baku-baku, jangan ketinggalan." Dan terlihat fajar pun menyingsing, Biu.